Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan coba melihat saham di sektor properti yang mulai bangkit. Nah, di sini kita akan melihat 5 saham yaitu CTRA, BSDE, Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutra. Sebelum kita masuk dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana bila rekan-rekan tergabung di dalam membership ini akan mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan disertai chart analisa teknikalnya. Berikut ini adalah contoh rekomendasi saham yang diberikan. Dan akan diberikan juga update pergerakan saham-saham yang pernah direkomendasikan beserta support resisten terbarunya dan juga trailing stop bila saham tersebut mulai naik untuk menjaga profit yang sudah didapat. Selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja hal yang berkaitan dengan saham di dalam grup. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama. Untuk yang pertama, kita akan melihat saham Ciputra Development atau CTRA. Nah, di CTRA ini pergerakannya yaitu merupakan pergerakan yang mengawali dari uptrend sektor properti, di mana CTRA pada hari Jumat kemarin ditutup naik, di close di 1030, dan juga di mana kita lihat CTRA juga berhasil breakout ya, keluar dari downtrend channel dan juga menembus ke atas moving average 20. Jadi besok bila CTRA masih bisa bertahan di atas 990, CTRA potensi untuk naik menuju ke resisten berikutnya di 1115. Ya. Namun dalam kenaikannya kali ini harus diperhatikan bahwa kenaikannya volumenya tidak terlalu besar. Jadi untuk minggu depan kita harapkan supaya CTRA bisa makin bagus naiknya. Kita perhatikan volumenya, bila minggu depan bisa lebih besar, ini akan potensi besar CTRA akan bisa positif naik menuju ke 1115. Nah, sedangkan bila kita lihat dari indikator MACD-nya juga dapat kita lihat cukup bagus. Dalam 5 hari terakhir power naiknya mulai muncul setelah dari pertengahan turun dan masuk dalam downtrend. Dan di sini dapat kita lihat CTRA mulai bergerak uptrend. Itu mulai membentuk higher low dan juga membentuk higher high. Yang potensi dia akan mengarah ke resisten terdekat yaitu di 1115. Oke, yang berikutnya kita akan melihat bagaimana moving average-nya. Di sini walaupun dia turun dari pertengahan Januari, ini dapat kita lihat moving average 20-nya masih belum dead cross ke moving average 50, dan ini dapat kita lihat CTRA mulai rebound
dan mulai membentuk uptrend kembali. Ya, dengan syarat dia harus bertahan di atas support 990 dan kalau bisa juga bertahan di atas moving average 20-nya. Jadi dapat kita lihat tekanan jualan juga masih tidak terlalu besar. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya di CTRA. Ini dapat kita lihat di sini pergerakannya asingnya keluar. Nah, hari ini dia keluar Jumat kemarin ya. Nah, di sini dapat kita lihat asing mulai Desember terlihat masih menekan jual, dan walaupun asing keluar, namun dapat kita lihat CTRA tetap masih dapat rebound. Jadi untuk pergerakan asingnya sementara ini tidak terlalu berkorelasi ya. Dan sini juga sebelum kenaikan di Desember, asing juga keluar banyak, namun CTRA masih bisa bergerak uptrend di saat asing juga terus berjualan terus. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat Summarecon Agung atau SMRA. Nah, SMRA di sini juga bergerak downtrend. Nah, ini terlihat di Summarecon permulaan bila CTRA pertengahan Januari. Nah, ini dari pertengahan Desember dia sudah mulai bergerak downtrend. Jadi lebih dahulu bergerak downtrend daripada CTRA. Ini sama seperti CTRA, pertengahan Januari dia turun kembali. Dan penurunannya dapat kita lihat lebih tajam. Tekanan jualnya lebih kuat daripada CTRA. Dan di sini dapat kita lihat terdapat overshoot di support channel downtrend bagian bawah. Dan dia membentuk downtrend baru yang lebih curam. Nah, namun di awal-awal Februari ini SMRA juga akhirnya rebound ya. Di sini dia penurunannya akhirnya tertahan di area support 685. Dan ini sekarang di Februari mulai bergerak uptrend kembali karena penurunan juga lebih tajam. Bila CTRA sudah menembus moving average 20-nya kembali, nah ini Summarecon masih belum. Nah, kita harapkan minggu depan bisa menyusul dan dia nanti akan menguji resisten di 790 untuk bisa kembali uptrend secara jangka menengah. Nah, untuk volume sendiri sama seperti CTRA terlihat reboundnya hari Jumat kemarin tidak disertai volume yang besar. Nah, kita harapkan minggu depan untuk lebih valid masuk ke dalam uptrend dibutuhkan volume yang trennya dia meningkat. Dan sedangkan dari MACD-nya juga sudah mulai ada peningkatan akumulasi, dan di candle juga dapat kita lihat sudah mulai membentuk higher low. Nah, kita akan tunggu minggu depan akankah bisa membentuk higher high dan bisa menembus moving average 20-nya dan menguji resisten 790. Nah, bila berhasil tertembus, ini ada potensi Summarecon akan lanjut menguji downtrend channel bagian atas dan juga resistennya yang ada di 875. Oke, berikutnya kita akan lihat moving average-nya. Dari moving average ini tampak berbeda dengan CTRA. Dari CTRA belum MA20-nya belum dead cross ke 50. Nih Summarecon posisinya moving average-nya sudah dead cross, jadi menandakan tekanan jualnya lebih besar daripada CTRA. Dan juga dapat kita lihat di sini dia sudah mulai downtrend start dari Desember, sedangkan CTRA dari Januari. Jadi dan penurunannya tekanan jualnya di sini lebih besar sehingga di sini dapat kita lihat sudah dead cross.
Dan penurunannya pun lebih tajam. Bila CTRA penurunannya hanya sampai setengah ya, antara 50 dan 100. Ini Sumarecon dia sampai tembus EMA 100 dan sekarang Sumarecon dia berhasil rebound dari naik kembali dari moving average 100-nya. Dia akan berusaha untuk menembus moving average 20 dan 50-nya. Nah, 50 di sini dia pas bertepatan dengan resisten di 790. Nah, kan bila berhasil ditembus, ya kan trennya akan bisa berubah kembali menjadi uptrend kembali. Nah, penentuan konfirmasinya ada di penembusan resisten 790 atau juga di moving average 50-nya. Oke, berikutnya dari pergerakan asing, dan terlihat di sini lebih parah daripada di CTRA. Mal dari November terlihat asing keluar terus di sini, coba kita lihat. Nah, di Februari ini mulai berkapten dan asing mulai tekanan jualnya mulai mereda, namun tetap rapornya untuk pergerakan asingnya masih merah. Jadi masih lebih meyakinkan di CTRA. Nah, berikutnya kita akan melihat Pakuan Jati atau Pewon. Nah, Pewon ini dapat kita lihat dia sudah pergerakannya, dia sudah mulai bergerak sideways dari pertengahan ya, pertengahan Desember. Nah, di sini dia bergerak sideways dengan range-nya support di 496 dan resist di 570. Nah, di sini ada overshoot menembus, karena kan terjadi panik di market. IHSG juga panik sampai overshoot low-nya 5.700. Nah, di sini Pakuan juga sempat menyentuh sampai menembus 470 ya di range supportnya di sini. Dan akhirnya pada awal Februari ini dia Pewon berhasil rebound ya, setelah menguji support 470 dia rebound masuk kembali menguji ke EMA 20-nya dan bertahan di area support sideways jangka menengah di 496. Jadi selama Pewon masih bisa bertahan di atas 496, ya masih ada chance dia akan bisa naik kembali menuju ke targetnya, yaitu ke resisten pola sideways, yaitu di kisaran 570. Dan apabila nanti marketnya ternyata bisa strong, dia akan bisa lanjut sampai ke resisten berikutnya di 610. Jadi kemarin sudah mulai ada pergerakan, nah, namun yang dia memang yang bergerak lebih dulu Cetra, dan kemarin ada Sumarecon juga mulai bergerak ya. Kita tunggu minggu depan Pewon akankah mendapatkan giliran. Jadi untuk rekan-rekan yang belum memiliki saham Desktop Property, ini posisi Pewon cukup menarik untuk dilakukan posisi beli. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat masih kecil atau sepi, belum ada pergerakan. Nah, kita akan harapkan besok seiring dengan IHSG yang menguji resist, kita akan tunggu pergerakannya. Dan dari MACD-nya ini mulai ada penguatan. Nah, nanti bila dia berhasil naik ke atas moving average 20 di kisaran 525 sampai 535, ini ada chance dia akan untuk Pewon akan golden cross. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Nah, di sini juga Pewon sudah dead cross, EMA 20-nya dead cross ke 50, berarti tekanannya cukup dalam.
di P1 ya. Namun P1 masih bisa bertahan di atas moving average 100-nya dan sekarang sedang konsolidasi untuk menguji kembali moving average 20 dan 50-nya. Tinggal menunggu volume. Nah, 2 hari ini volume sangat sepi untuk P1. Oke, berikutnya kita akan lihat pergerakan asingnya. Nah, bila di Sumarekon dan CTRA lebih banyak dominan asing jual. Nah, ini 3 hari ini untuk P1 dapat kita lihat asing masuk akumulasi beli 3 hari berturut-turut sehingga harga tertahan di atas support. Nah, kita akan tunggu pergerakan minggu depan. Ini melihat pergerakan sahamnya P1 sangat potensi ikut naik, lanjut naik menuju ke resist 570. Oke, berikutnya kita akan melihat Bumi Serpong Damai atau BSDE. Nah, BSDE ini start mulai turun dari Januari, jadi hampir sama dengan CTRA, ini downtrend terus. Nah, ini dalam 4 hari terakhir, 5 hari terakhir terlihat rebound dari BSDE tertahan di downtrend channel bagian atas. Ini start mulai rebound sama di tanggal 1 mulai rebound semua dan pada hari ini bergerak sideways. Jadi tinggal menunggu konfirmasi tembus dan nanti BSD akan resmi confirm bergerak uptrend kembali bila bisa tembus ke atas resisten di 1215. Oke. Dan dari sisi volume juga sama seperti P1, Pakuan. Volume 2 hari ini sangat kecil sehingga tentu dengan volume yang sangat kecil seperti ini tidak mungkin dia BSD bisa keluar dari downtrend apalagi bisa menembus resist di 1215. Dan di sini juga dapat kita MACD-nya pun mulai ada penguatan. Nanti cuma volumenya masih cenderung kecil, jadi kita akan tunggu volume. Nah, bila rekan-rekan yang masih belum miliki sektor properti, boleh coba untuk spekulasi beli. Apalagi bila market global juga mendukung. Ini karena besok minggu depan IHSG juga potensi untuk break dari sideways-nya dan menembus resisten di 6152. Oke, berikutnya kita akan lihat moving average-nya. Nah, di sini moving average dari BSDE lebih mirip ke CTRA. Jadi CTRA ini dapat kita lihat moving average 20-nya emang turun tertekan mengikuti IHSG yang turun, namun belum dead cross dengan moving average 50-nya. Jadi secara tren masih lebih bagus. Jadi kalau dari 4 saham yang kita bahas tadi, posisi yang paling bagus itu di CTRA dan BSDE secara jangka menengah, sedangkan di Pakuwon dan Sumarekon tampak tekanan jualnya lebih besar. Dan di sini dapat kita lihat juga di BSD juga sudah mulai bergerak uptrend. Tinggal menunggu konfirmasi. Nah, bila masih belum memiliki saham properti ini juga bisa dimanfaatkan untuk spekulasi beli. Nah, nanti bila bisa menembus ke atas 1215 bisa menambah posisi dengan target menuju ke resist berikutnya ini yang ada di 1305 dan 1420. Oke, berikutnya kita akan lihat pergerakan asingnya cukup bagus. Jadi untuk BSD agak lumayan, tekanan asing tidak terlalu besar, tidak paling besar. Tadi kita lihat tekanan di Sumarekon ya. Kalau dilihat dari sisi pergerakan asingnya. Nah, untuk hari ini BSDE asing masuk ada 3 hari terakhir ini, 2 hari terakhir cukup oke, tidak tekanan makin ini dapat kita lihat tekanan jual asing cukup mulai mereda sehingga pergerakannya dapat kita lihat di sini
pergerakannya mulai melandai. Nah, kita akan tunggu pergerakan lanjutan, dan kalau bisa disertai dengan volume besar sehingga bisa break dari downtrend dan juga resisten 1215. Nah, untuk yang terakhir kita akan melihat Alam Sutra Realty atau ASRI. Nah, untuk ASRI posisinya ini hampir mirip dengan Sumarekon ya. Ini dari Desember sudah mulai turun. Januari turun. Nah, di sini turunnya juga sangat dalam. Dan di awal Februari dia mulai rebound di sini. Dan pada hari dia bergerak sideways, tertahan kenaikannya ya, reboundnya tertahan di resisten 218. Namun hari Jumat kemarin mulai ada pergerakan lumayan bagus. Nah, tinggal besok menunggu konfirmasi aja untuk minggu depan bila bisa menembus ke atas 218. ASRI akan potensi lanjut naik menuju ke resisten di atasnya di 252. Di sini ya. Dan kalau kita lihat emang masih volume juga sama, volumenya juga masih cukup sepi. Nah, kita akan tunggu untuk minggu depan bila bisa untuk menembus ini harus membutuhkan volume yang meningkat cukup drastis atau signifikan sehingga ASRI bisa menembus resist 218 dan lanjut ke resisten 252. Berikutnya kita akan melihat dari sisi moving average. Ini moving average juga MA20 sudah menembus moving average 50 atau istilahnya lebih downtrend daripada paling kuat tadi, berarti posisinya di Cetra dan di BSDI. Dan untuk ASRI dapat kita lihat pertekanan jual tertahan di moving average 100 dan mulai Februari mulai bergerak naik lagi walaupun pergerakannya tertahan di resist 218. Namun bila kita lihat trennya sudah mulai membentuk higher low, tinggal menunggu konfirmasi membentuk higher high sehingga mulai bergerak uptrend kembali. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya. Nah, di sini pergerakan asing lebih oke karena tekanan jual yang di November ini cukup besar sehingga namun start di Desember, Januari asing tekanannya sudah jauh lebih kecil dan di sini mulai akumulasi secara perlahan kembali. Dan di 2 hari terakhir asing juga posisinya posisi net buy, jadi kita akan tunggu minggu depan. Karena juga ASRI ini kan marketnya kecil, jadi untuk pergerakan asing ini kurang begitu berkorelasi ya. Oke, berikutnya kita akan melihat dari pergerakan IHSG. Ya. Nah, berikut ini kita melihat pergerakan IHSG seperti pembahasan sebelumnya. Nah, cara teori Elliott Wave. Nah, kita ini sedang berada di ini akhir Januari kita berada di wave A turun.
Nah, kita sekarang lagi berjalan di wave B naik. Di wave B naik, nah kita akan tunggu ini untuk wave B naik untuk meng-cancel pola teori turun wave ABC ya. Ini IHSG dia harus bisa minimal dia bisa menaik, nah, naik ke atas moving average 20 yang berada di kisaran 6.230 sampai 6.265. Dan itu akan meng-cancel pola teori koreksi wave correction wave ABC. Namun hati-hati bila ternyata di area ini di kisaran resisten ya, di sini juga ada resist. Di sini juga ada resist IHSG. Nah, di kisaran 6.265 ini ada resist dan juga moving average 20-nya. Ini akan menjadi titik acuan yang akan kita gunakan untuk minggu depan. Nah, IHSG bisa lolos dari pola koreksi ABC bila bisa menembus ke atas ini. Jadi polanya dia bisa, nah kalau bisa dia naik ke atas, dia akan posisi bisa naik atau paling tidak nanti bergerak koreksi dulu dan bisa naik. Intinya IHSG untuk bisa uptrend kembali dia membutuhkan dia naik ke atas minimal ke atas moving average 20 atau lebih amannya di atas 6.265. Nah, hati-hati. Harus diperhatikan nanti karena di sini ada resist pentingnya untuk IHSG ada di 6.152. Nah, ini 4 hari ini pergerakan IHSG ini masih muter-muter atau tertahan di, nah, tapi dia masih tertahan di resist. Nah, ini juga kita lihat di sini, ini juga resist, tertahan di resist. Dan juga sama tertahan di resist 6152. Nah, hati-hati bila nanti besok Senin bisa malah gap up, naik sebentar, sore ditekan lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan kemudian malah anjlok turun. Nah, ini akan skenario-nya kembali ke skenario correction wave ABC tadi. Dan konfirmasi dia turun, ini ada nanti di kisaran 5960 batasnya, di kisaran 5960. Ya, dia tembus ke bawah, dia akan potensi dia bisa turun sampai ke 5381 atau kisaran angka bulannya ke 5400. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan tunggu saja, namun semoga minggu depan IHSG bisa break naik ke atas 6.000 resisten di 6152 dan bisa naik ke atas moving average 20 dan di atas resist 6265. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli maupun jual. Terima kasih.